Kejutan, Valentino Rossi bakal balapan di MotoGP musim depan. Valentino Rossi Petronas Yamaha SRT sudah memutuskan untuk pensiun pada akhir musim MotoGP 2021. Akan tetapi kabar mengejutkan datang dari sahabatnya, Alessio Sallucci, yang menyebut The Doctor bakal kembali balapan. Kabar Rossi akan balapan di MotoGP lagi pada tahun depan tiba-tiba muncul ke permukaan. Sallucci yang merupakan tangan kanan Rossi menyatakan hal itu dengan lantang. Uccio, sapaan akrab Sallucci, adalah sahabat sekaligus teman lama The Doctor yang hampir 40 tahun terakhir ini selalu bersamanya. Jadi kabar tersebut tidak bisa dianggap hanya isu belaka karena itu datang dari orang yang tentu sangat mengenal sifat, pikiran, dan karakter dari seorang Rossi. Uccio mengungkapkan bahwa pembalap asal Italia itu telah mengutarakan niatnya untuk bisa balapan di MotoGP 2 kali dalam setahun. Dia juga sudah menugaskan sahabatnya itu untuk mengatur program balapan untuknya, meskipun belum diketahui dengan motor dan tim mana dia akan melakukan comebacknya. Kami akan melihat Vale lagi di balapan di masa depan. Dia pasti akan mencoba lagi MotoGP di Misano. Saya yakin, kata Uccio dilansir dari Tutto Motor Web. Dia ingin naik MotoGP 2 kali setahun. Dia sudah mengatakan kepada kami untuk mengatur program. Ducati atau Yamaha, masih terlalu dini untuk mengetahuinya, imbu dari Uccio. Namun sejauh ini belum ada kepastian yang keluar langsung dari mulut The Doctor soal ini. Semua masih harus menunggu konfirmasi dari Rossi untuk tahu kepastiannya. Sementara itu, terdekat Rossi akan mentas di MotoGP Emilia-Romagna 2021. Balapan itu akan berlangsung di sirkuit Misano, Italia. Valentino Rossi ingin memberikan performa terbaik di Misano. Pembalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi berharap mendapatkan hasil yang bagus pada seri balap MotoGP San Marino di sirkuit Misano, Italia. Pembalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi sudah mendekati masa pensiunnya dari ajang MotoGP. Valentino Rossi ingin memberikan yang terbaik karena MotoGP Emilia-Romagna 2021 akan menjadi penampilan terakhirnya di Italia. Pasalnya, Valentino Rossi sudah menyatakan akan gantung helm pada akhir musim ini. Rossi berharap bisa memperbaiki pencapaiannya di sirkuit Misano. Pada balapan pertama di Misano musim ini, Rossi gagal tampil kompetitif setelah hanya mampu finish di urutan ke-17. Valentino Rossi berharap persiapan yang dilakukannya selama jeda 2 pekan dari balapan terakhir di Amerika Serikat akan membantunya membuat peningkatan. Senang menjalani 2 pekan tanpa lomba, karena kami mengalami periode yang sibuk, termasuk pergi ke Amerika Serikat. Saya menghabiskan waktu dengan berlatih keras di rumah untuk memastikan bahwa saya bisa menghadapi 3 balapan terakhir dalam kondisi fisik sebaik mungkin, kata Rossi dilansir dari laman resmi tim SRT. Rossi melihat balapan akhir pekan ini tidak akan berjalan mudah. Faktor cuaca yang menjadi penyebabnya. Temperatur aspal yang terlalu dingin atau panas bisa mengurangi level grip. Balapan kedua di Misano akan lebih sulit daripada yang pertama. Sepertinya balapan ini akan lebih dingin daripada sebulan yang lalu. Kami harus terus bekerja keras memberikan yang terbaik. Kami harus bekerja keras memberikan yang terbaik, mencoba sedikit lebih cepat daripada balapan terakhir dan menyempurnakan setelan agar lebih kompetitif, ucap dari Rossi. Rossi tidak menampik bahwa balapan akhir pekan ini akan terasa emosional baginya. Balapan sebelumnya di Misano sudah menjadi momen yang emosional bagi saya. Dan tentu saja balapan ini akan menjadi balapan kandang yang spesial. Saya berharap para penggemar dari Italia dapat menikmatinya, tutup Rossi yang merupakan juara kelas MotoGP terakhir dari negeri Pisa. Andrea Dovizioso, saya kaget tak punya batasan fisik di Yamaha. Tenaga Yamaha YZR M1 yang lebih kecil dari Ducati Desmo Sedisi GP membuat Andrea Dovizioso tidak merasakan batasan fisik dalam comeback di MotoGP. Hanya saja postur tubuh pendek yang membuatnya harus kerja ekstra keras. Akhir pekan nanti sirkuit Misano jadi tuan rumah MotoGP Emilia-Romagna.
Dalam penampilan kedua di sana musim ini, rider Petronas SRT tersebut mungkin mampu memperoleh hasil lebih baik. Pada debutnya di atas Yamaha Spec A, ia mencatatkan posisi ke-21. Kinerjanya membaik ketika mengaspal di MotoGP Austin di mana finish pada urutan ke-13. Sisa musim ini dipandangnya sebagai persiapan untuk melakoni MotoGP 2022 secara penuh. Menilik kesempatan untuk melakoni 5 balapan dan 2 tes tahun ini, sebuah impian melaju bertarung musim depan. Sungguh bagus tapi sungguh berat. Anda tidak bisa menatap hasil terlalu banyak, tapi apa yang Anda butuhkan adalah performa bagus musim depan, ucap dari Dovizioso. Proses adaptasi dengan Yamaha mulai berjalan lancar tak lepas dari pengalaman panjang malang melintang di MotoGP. Ia mengatasi kelemahannya. Usia yang sudah tidak muda lagi, 35 tahun menjadi salah satu kendalanya. Ia dituntut untuk mengelola energi dan menemukan kenyamanan. Beruntungnya, motor Yamaha tidak terlalu menguras fisik dibanding Ducati. Kunci lainnya adalah tidak terlalu memaksakan diri ketika merasa kurang nyaman. Ia juga tak malas mencari posisi yang pas di atas motor. Saya terkejut karena tidak punya batasan fisik. Yang membantu saya adalah ketika tidak berada dalam kondisi baik. Saya tidak mendorong 100%. Itu mungkin yang menolong saya. Dengan tenaga lebih kecil daripada Ducati, Anda harus punya energi lebih sedikit. Di tengah tikungan, motor lebih mudah belok dan itu mengubah besarnya tegangan di atas motor. Saya kira semua itu punya efek dan terlalu buruk, ujarnya dalam podcast. Pastinya setelah balapan untuk tes, saya merasakan sensasi aneh di leher. Semua orang tahu kalau saya punya masalah dengan leher. Jadi wajar kalau timbul kekhawatiran pada posisi berbeda di motor daripada saat balapan. Bagaimanapun posisi saya banyak berubah. Itu cara terbaru saya menggunakan tubuh. Dimensi motor Ducati dan Aprilia yang ditenagai mesin V4S serta Yamaha 4 silinder segaris menghadirkan kesulitan lain. Postur tubuh yang relatif pendek dibanding koleganya seperti Valentino Rossi, Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli membuatnya harus bekerja keras dari sisi morfologi. Belum lagi mesin yang menunjukkan tingkah berbeda. Posisi motor dan ukuran jauh berbeda. Untuk pembalap pendek seperti saya ada batasan. Itu sebuah masalah. Saya sulit menggerakkan kaki saat pengereman bagian belakang. Ganti gigi, menggerakkan stang tidak sama seperti pembalap lain karena saya pendek. Itu kendala pada hari pertama. Ketika Anda merasa kurang nyaman di atas motor, tak peduli apa level Anda, itulah hal pertama. Kedua, tingkat daya cengkraman saat memasuki tikungan dan feeling dengan sasis. Itu sangat berbeda. Butuh waktu karena Anda harus mengerti batasan positif dan negatif dan menggunakan potensi itu. Butuh waktu. Ex-pilot Ducati juga mengeluhkan sulitnya berakselerasi saat keluar dari tikungan. Dovizioso berusaha mencari solusi ketika melaju dalam balapan dan tes. Saat keluar dari tikungan Anda tidak dapat berakselerasi saat kecepatan rendah. Anda perlu kecepatan besar untuk berakselerasi dengan baik. Jadi bagaimana melakukan pengereman dan menikung karena berbeda. Dalam hal ini saya memahami itu di akhir pekan dan yang terbaik. Tidak mungkin Anda jadi ahli dalam semuanya dengan satu sesi. Semua butuh waktu. Itulah penjelasan dari Dovizioso. Pembalap Italia itu lantas membandingkan dimensi sasis antara Desmosedici dan M1. Ducati lebih sempit. Anda harus mencoba mereka untuk mengetahui lebar sasis. Untuk tempat kaki dan posisi menempatkan lutut dari luar tentu tidak ketahuan apakah jauh atau lebar. Dengan 4 silinder sejajar, maka Yamaha lebih lebar. Ducati terlihat sangat panjang, tapi itu dipengaruhi fairing. Dovizioso menerangkan.